Garis besar di sini kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1131. Yang akhirnya setelah 2 minggu kita libur, yang ini benar-benar menggabut banget nih karena One Piece tidak rilis. Yang enggak deh, karena sebelumnya habis bertapa nih untuk mendapatkan settling gun. Nah, jadi kira-kira ada apa saja sih di spoiler terbaru chapter kali ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana dikatakan judul untuk chapter 1131 ini adalah Loki in the Underworld, dan dimana chapter sendiri dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya ketika Luffy yang bertemu dengan Loki dan kita diperlihatkan lokasi dari satu pulau mahadasyat, yaitu Pulau Elbaf. Dimana dikatakan di spoiler jika Loki ini dipenjara di bagian Underworld dengan borgol batu laut yang menutupi tubuhnya dan juga beberapa binatang penjaga yang berkeliling di daerahnya. Dan mungkin buat kalian yang bingung nih, kenapa disebut sebagai Underworld? Dan kalau kita lagi-lagi kembali ke mitologi Nordik, bukankah terdapat 3 layer di bagian sana? Dimana untuk middle layer yang sepertinya lokasi kastil dari Elbaf ini ada di tengah, dimana dalam mitologi Norse itu adalah daerah Midgard atau manusia, yang bukankah pas juga dengan Elbaf yang notabene mereka adalah manusia. Lalu untuk bagian bawahnya alias bottom layer adalah daerah Underworld dengan beberapa dunia yang ada di daerah tersebut, dan salah satunya tentu saja yang namanya Underworld sudah pasti tentang penjara. Yang bukankah hal ini akan cocok sekali karena jangan lupa lokasi Luffy sebelumnya di diorama kastil dari Rodo dikatakan sebagai lokasi dari Giant Detention Center atau lokasi penangkapan dari para raksasa yang notabene sama-sama penjara lah bagi mereka semua di bagian Underworld ini. Dan tinggal nih bagian top layernya, kira-kira ada apa di bagian tertinggi dari Elbaf ini yang apakah benar-benar sesuai dengan mitologi Nordik, karena itu adalah lokasi dari Asgard yang apakah terdapat dewa yang hidup di Pulau Elbaf ini. Nah, kembali lagi ke isi spoiler di mana Loki meminta Luffy untuk membebaskannya dan dia berjanji akan menghancurkan siapapun bajak laut yang dia ingin hancurkan. Dan dalam percakapan mereka di sini Loki memanggil Shanks sebagai chicken atau mungkin ejekan lemah kali ya, dimana chicken ini kurang lebih seperti pengecut, penakut, ya intinya sebuah ejekan. Dan situlah akhirnya Luffy langsung marah sekali dan langsung masuk ke mode Gear Force-nya. Yang ternyata pemerintah dunia sudah memberikan bounty dong untuk kepala Loki ini, dan dia dihargai 2,6 miliar berry. Yang wah, ini bukankah wadaw banget, yang jauh lebih besar dari Luffy sebelum mengalahkan Yonkou, yang bahkan lebih besar juga dibandingkan bounty awal Kurohige ketika dia sudah menjadi Yonkou di 2,2 miliar berry. Yang gila sih, semengerikan apakah sosok Loki ini karena pemerintah dunia sampai menilai harga kepalanya di angka hampir 3 miliar berry. Ya bahkan Dory dan Brogy yang sebelum 1,8 miliar aja itu sudah sangat besar, dan bahkan itu untuk masing-masing orangnya. Dan ini satu orang juga alias Loki yang notabene jauh lebih muda dibandingkan mereka di angka 2,6 miliar berry. Nah, karena penasaran apa hubungan Loki dengan Shanks, di sini pun Luffy bertanya kepada Loki tersebut. Namun Loki dengan pintarnya dia menjawab, kalau kau mau mendapatkan jawaban dan hubunganku dengan Shanks, kau harus melepaskan ingatanku ini. Yang jujur sih Loki dari beberapa narasi yang kita dapatkan, bahkan hanya di spoiler saja, sangat terlihat kalau dia seseorang yang cukup cerdas atau bisa dibilang sangat pintar. Dimana Loki bukanlah orang biasa karena dia bisa memanfaatkan bargaining yang luar biasa dari hal yang dia ketahui, dan contohnya untuk Luffy serta Shanks tersebut, yang menurut saya Luffy bisa saja termakan oleh kasarnya rayuan dari Loki untuk melepaskan ikatannya tersebut. Yang tetapi bukankah ini sangat cocok sekali karena Loki toh bukankah dia disebut sebagai God of Trickster atau lagi-lagi dewa penipu, yang pasti masalah lip service ngomong-ngomong mah udah dewanya lah untuk Loki ini. Dan kalau kalian sadar juga, momen Luffy marah saat Shanks diajak ini persis sekali ketika Luffy kecil yang marah saat Shanks diajak pengecut oleh our only lord kita, yaitu sang bandit gunung. Tapi dikatakan kalau alasan kenapa Loki mengajak Shanks chicken cuma karena sepertinya Loki tahu ada hubungan kuat nih di antara Shanks dan Luffy ini, yang entah mungkin dia melihat topinya kah, atau mungkin emang Shanks pernah cerita tentang Luffy. Karena jangan lupa Loki lebih tua ya dibandingkan Shanks tersebut. Shanks masih berusia 39 tahun dan Loki
sudah 63 tahun yang walau bagi seorang raksasa, yaitu hanyalah usia-usia remaja yang mungkin seumuran dengan kapten kita yaitu Luffy. Makanya saat Luffy berubah ke mode Gear 4-nya, Loki bilang kalau itu cuma bercanda saja. Yang emang sengaja lah dia ini cuma mau ngetis atau ngejek kapten kita doang. Tetapi kalau emang kata-katanya benar di mana Shanks seorang pengecut, apakah jangan-jangan karena Shanks meminta bantuan raksasa lain untuk mengurung dirinya, jadi kesannya kayak, ya elah lu keroyokan untuk nangkep gua ya, pastilah gua menyebut lu sebagai seorang pengecut. Yang kira-kira kalau seperti itu, skuad apa Loki ini? Bahkan seorang Shanks saja harus bersama dengan pasukan Elbaf untuk dapat menahan satu orang ini. Nah, next dikatakan juga di spoiler kalau Zoro dan yang lainnya berhasil kabur dari Rodo and the Gang, yang apakah nih mereka sadar dan akhirnya mengejar tim dari Zoro, atau maksudnya berhasil naik melewati jembatan ke daerah middle layer, karena seperti kita tahu kastilnya itu memiliki jembatan yang terhubung ke daerah tengah dari Pulau Elbaf. Di sini pun dikatakan Robin dia bersiap-siap untuk reuni dengan Saulo. Dia meminta Brook untuk memotong rambutnya dan membalikannya ke mode sebelum time skip yang aduh, Tante Robin kita sekarang sedang dicukur. Yang jangan cukur deh, kalau cewek kayaknya kesel banget dengar kata cukur. Ya potong rambut aja lah untuk Tante Robin kita. Dan chapter pun ditutup dikatakan dengan katanya ada seorang raksasa yang berteriak kalau Saulo dalam keadaan terjatuh ke tanah. Yang wadaw nih, kira-kira ada apa lagi yang sedang terjadi di daerah Elbaf yang kita masih nggak tahu nih, apakah maksud terjatuh di tanahnya karena pingsan kah atau ada seseorang yang menghajarnya, kita masih belum tahu. Yang lagi-lagi untuk hal ini kita perlu menunggu 1 minggu lagi alias di minggu depan, karena jangan lupa karena kemarin kita sudah libur sebanyak 2 minggu, minggu depan One Piece tidak akan libur dan akan langsung muncul perilisan chapter selanjutnya. Dan terkait bahasan analisis, sepertinya ada beberapa hal menarik juga sih yang bakal kita bahas dari chapter ini, terutama karakter Loki yang sepertinya dia sangat-sangat menarik sekali. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Serta juga nih buat kalian yang ngikutin Devilomi di komunitas atau bahkan di Instagram kami, di mana kemarin kita habis dari Tanah Suci para Wibu alias dari Jepun. Dari sana saya mendapatkan untuk One Piece volume 110 dan juga VPK terbaru. Jadi untuk bahasan terkait XB 110 dan VPK terbaru juga akan kita bahas nanti di channel Devilomi ini. Jadi pastikan ya kalian jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya biar tidak tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilomi. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Dan buat kalian yang masih bingung juga nih, kira-kira Loki ini apakah mungkin akan menjadi villain, bahkan dengan fit yang sangat cocok sekali dengan kapten kita yaitu Luffy. Untuk bahasan juga sudah pernah saya bahas di satu video ini, bisa kalian tonton. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilomi pamit and I'll see you guys next time.